Bagaimana Anda hidup di jalanan? Tidur, makan, perhatikan kebersihan. Uang yang kebanyakan orang habiskan untuk perumahan, entah itu sesuatu yang permanen seperti rumah atau apartemen, atau hotel saat bepergian, memungkinkan pengembara yang hemat untuk menikmati makanan dan minuman berlimpah yang sama seperti yang dinikmati orang biasa kaya, meskipun tidak semua daerah merupakan lokasi potensial untuk gaya hidup ini. Dimanapun yang memiliki populasi tunawisma yang besar, Anda bisa yakin akan kehidupan nomaden. Bagian 1, tidur. 1. Bawa kantong tidur, sleeping bag, dan perlengkapan tidur sesuai dengan iklim daerah tempat tinggal Anda. Perpaduan ponco, selimut pelindung, dan tas bivak juga bisa berguna saat cuaca hujan. 2. Tidur di tempat umum. Tidur di depan umum mengurangi faktor risiko Anda karena Anda tampak tidak terlalu mencurigakan dan kecil kemungkinannya untuk dilecehkan oleh polisi. Jika memungkinkan, tidurlah di taman pada siang hari karena kecil kemungkinannya untuk dilecehkan atau diserang oleh polisi. Hari-hari biasanya lebih hangat dan rerumputan di taman dapat berfungsi sebagai bantalan alami. Di taman-taman besar seperti Boston Common Gardens dan Balboa Park di San Diego, mudah menemukan tempat untuk membentangkan terpal dan tidur selama beberapa jam. Pantai adalah tempat yang tepat untuk tidur siang, tetapi tetaplah berada di atas air pasang kecuali jika Anda ingin bangun dengan ombak yang sejuk. Jangan lupa gunakan tabir surya untuk melindungi tubuh Anda. 3. Jika Anda harus tidur di jalanan pada malam hari, carilah area di mana para tunawisma lainnya melakukan hal yang sama. Anda akan menjadi kurang curiga dan polisi mungkin mengabaikan para tunawisma di daerah tersebut. Namun, waspadai kemungkinan tunawisma lain akan mencoba mengintimidasi Anda atau bahkan merampok Anda. Jika Anda tidak dapat menemukan tempat di mana para tunawisma biasanya tidur, pilihlah area yang cukup terang namun terpencil. Lebih baik dibawa pergi oleh polisi daripada dirampok di gang gelap. Tempat lain yang relatif aman untuk bermalam adalah di atap bangunan umum. Orang tidak terbiasa melihat ke atas dan Anda jarang ketahuan. Apapun, ini dapat memenuhi syarat sebagai pelanggaran dan ilegal. Namun langkah ini lebih aman daripada tidur di jalanan. Langit-langit yang disarankan adalah permukaan datar dengan ceruk atau penghalang untuk mencegah jatuh dari atas. Bangunan terbengkalai. Bangunan terbengkalai adalah tempat yang baik untuk tidur karena Anda memiliki atap saat hujan. Namun, kegiatan ini tidak aman karena bangunan semacam itu terkadang terbengkalai karena strukturnya yang rapuh. Jadi, Anda harus berhati-hati. Selain itu, para tunawisma lainnya terkadang tinggal di gedung yang sama. Area semaknya kecil dan lebat. Anda mungkin harus bekerja lebih keras untuk menemukan tempat seperti itu dan jika Anda mencari tempat yang tepat, Anda akan menemukannya. Tempat ini adalah area semak kecil yang dikelilingi pepohonan dan semak-semak yang memberi Anda privasi dan biasanya merupakan tempat persembunyian yang baik. Asrama untuk tunawisma. Tempat seperti itu adalah tempat yang layak untuk tinggal. Tempat perlindungan ini sebagian besar adalah tempat-tempat keagamaan seperti gereja, biara, kuil, DLL. Cari saja di peta Google atau tanyakan tentang tempat penampungan tunawisma di daerah tersebut. Hati-hati, karena ada banyak orang lain yang tidur di kamar yang sama dengan Anda sehingga ada risiko barang-barang Anda dicuri. Selain itu, ada kemungkinan orang yang tidur di kamar yang sama menderita penyakit menular. Bagian 2. Makanan. 1. Temukan lebih banyak makanan di supermarket. Ini adalah cara mudah untuk mendapatkan makanan dan kemungkinan besar Anda akan menemukan penawaran khusus dan makanan murah. Roti panggang kemarin tersedia di beberapa toko kelontong. Minta mereka untuk menabung untuk Anda minggu depan juga. Jika Anda berada di negara bagian Florida, banyak toko kelontong menyediakan sedikit lebih banyak makanan daripada kebanyakan toko kelontong. Perhatikan bahwa pada jam pukul 7 malam mereka berhenti melayani dan mulai membersihkan. Berjalan saja membuka saluran komunikasi untuk makan berikutnya.
2. Kunjungi tempat-tempat keagamaan atau amal. Anda dapat pergi ke tempat-tempat seperti gereja, IMCA, DLL dan bekerja beberapa jam untuk mendapatkan hadiah sumbangan makanan. Tempat-tempat seperti itu akan lebih responsif terhadap Anda dan Anda dapat berjejaring. 3. Pengumpulan sampah. Banyak toko dan restoran membuang banyak makanan yang masih dalam kondisi sempurna. Lihat menekan makanan untuk informasi lebih lanjut. Sadarilah bahwa banyak penghuni jalanan lainnya akan mencari setiap tempat sampah pada waktu yang berbeda dan ini bisa menjadi sedikit teritorial. 4. Gunakan informasi makanan jalanan. Makanan biasa lebih murah dan disiapkan dengan cara yang sama seperti makanan bermerek. Tempat-tempat seperti Taco Bell dan McDonald's memberikan suplemen gratis. Anda bisa mencampur bahan-bahan ini pada roti untuk sandwich. Saus barbecue dengan mustard dan mayones cocok dipadukan, sedangkan keripik kentang dan saus tomat kemasan sangat cocok untuk sarapan. Dan toilet di resto ini bisa digunakan secara gratis. Kool-Aid bubuk berharga sekitar 10 sen per bungkus dan dapat membuat 1 liter minuman bebas gula menjadi enak. Dapatkan botol yang dapat digunakan kembali untuk penyimpanan. Kunjungi pasar petani atau pasar petani saat tutup. Anda mungkin menemukan makanan yang penjualnya tidak ingin mengemasnya kembali ke dalam truknya, terutama makanan yang ternoda atau rusak. 5. Beri makan hewan peliharaan Anda. Ada tempat yang juga akan membantu hewan peliharaan Anda, misalnya anjing. Misalnya di Bakersfield, California, ada toko hewan peliharaan. Izinkan kami memberi tahu Anda tentang masalah kebun binatang. Mungkin Anda bahkan bisa memastikan mereka mendapat sedikit makanan anjing. Bagian 3. Tetap bersih. 1. Usahakan untuk menjaga penampilan yang baik. Menjadi tunawisma dan tetap terlihat bersih bisa menjadi tugas yang sulit, tetapi terlihat bersih dapat membantu Anda agar tidak dikenal sebagai tunawisma. Saran berikut mencakup beberapa cara untuk menjaga penampilan tetap rapi. Gunakan toilet umum. Perpustakaan umum adalah tempat yang bagus untuk menggunakan toilet umum. Terkadang Anda bertemu dengan tunawisma lain yang membersihkan diri. Kunjungi perpustakaan universitas. Kamar mandi di sini adalah tempat yang tepat untuk memanjakan diri dan membersihkan. Toilet di perpustakaan universitas lebih bersih dan mahasiswa serta staf di sana lebih toleran daripada di fasilitas swasta. Ruang olahraga tempat ini adalah tempat yang bagus untuk mandi, tetapi tentu saja pengelola akan membayar Anda. Jadi, jika Anda memiliki sedikit uang ekstra, Anda dapat membayar keanggotaan gym dan selalu mencari tempat untuk mandi. 2. Mandilah di dekat pantai umum. Tunggu hingga larut malam, karena Anda tidak akan terlalu mencurigakan dan orang-orang tidak akan peduli. Gunakan pancuran untuk bilas di pantai, pastikan Anda tidak melanggar hukum yang mengatur tentang kesusilaan. Keringkan tubuh Anda dan kembalilah ke kendaraan atau tempat Anda tidur. Habiskan sedikit lebih banyak waktu dalam kondisi hanya mengenakan handuk untuk mengeringkan badan, namun waspadai keberadaan polisi. Jelas jika Anda tertangkap dalam keadaan seperti itu setidaknya akan terasa sangat memalukan. Waspada akan lingkungan sekitar Anda. Bersikaplah seperti diri Anda apa adanya, sebagai seseorang yang baru saja mandi di laut dan sedang membersihkan diri. Jika orang-orang bertanya tentang sabun Anda, cukup katakan bahwa Anda sensitif terhadap air garam dan harus mencucinya sesegera mungkin. Kiat. Di pinggiran lebih banyak tumbuh-tumbuhan dan juga tempat perkemahan alami. Tidur siang dan malam dengan tas di tubuh Anda. Langkah ini sulit bagi seseorang yang ingin melakukannya karena mungkin membangunkan Anda dan harus melawan. Perkelahian tidak akan terjadi kecuali Anda berada di area dengan orang-orang yang sangat berbahaya, dan nuansanya biasanya dapat Anda rasakan saat memasuki salah satu tempat tersebut. Pergi ke gereja lokal. Para pemimpin tempat-tempat ini biasanya memahami orang-orang yang membutuhkan dan dapat menawarkan perlindungan kepada mereka. Topi bertepi lebar dapat melindungi wajah Anda dari sinar matahari,
mencegah sengatan matahari, dan mengurangi risiko kanker kulit. Anda juga bisa menggunakannya untuk menutupi wajah saat ingin tidur di siang hari. Topi itu juga melindungi dari sinar matahari, lalat, dan nyamuk. Wadah besar yang dipasang di dinding sering kali dapat dipindahkan, jadi dengan membalik tutupnya, Anda dapat membuat sudut pelindung yang tetap kering. Menempatkan karton di atas tutup wadah akan mencegah air merembes keluar dari celah. Jika Anda memiliki sedikit penghasilan lebih, Anda dapat mempertimbangkan untuk membeli keanggotaan di studio komunitas nasional. Jadi Anda memiliki akses ke kamar mandi di mana-mana dan lemari untuk menyimpan sementara barang-barang Anda. Rajutan sintetis sangat mudah dikemas dan dapat dipakai saat Anda mencuci pakaian lainnya. Ganti pakaian Anda di toilet yang disebutkan di atas. Jangan pernah berjudi. Anda tinggal di jalanan dan Anda tidak bisa mengambil risiko. Saat memilih senjata, pilih sesuatu yang tidak mencolok seperti tongkat panjang dengan simpul tebal di ujungnya atau sesuatu yang dapat ditemukan di dekatnya. Jika polisi menemukan Anda membawa tongkat bisbol, pipa bengkok, atau rantai berat, Anda bisa mendapat masalah karena Anda dianggap bersenjata. Jika Anda harus buang air besar, jangan pernah melakukannya di jalan. Anda tidak ingin polisi melihat Anda. Anda bisa didenda karena ini. Peringatan, jika Anda hidup seperti ini, Anda bisa menjadi sasaran kelas menengah dan kaya, yang kemungkinan besar akan melaporkan Anda ke polisi di mana-mana. Anda juga harus siap menghadapi anak-anak muda yang menertawakan Anda. Hati-hati terhadap anjing atau hewan liar lainnya. Makhluk-makhluk ini bisa sama laparnya dengan Anda dan sangat agresif. Ambil tongkat yang berat, sepotong pipa logam, atau batu, hanya jika Anda bisa melempar dengan akurasi yang masuk akal, dan tetap dekat dengan Anda saat Anda tidur, jika perlu. Gaya hidup ini mungkin tidak dapat dilakukan di Pacific Northwest atau daerah lain dengan cuaca yang sangat dingin atau hujan. Berkemah di area ini kemungkinan besar membutuhkan tenda dan kebebasan bergerak Anda mungkin terbatas. Anda juga dapat menyewa penyimpanan umum.